Hai adik-adik, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dengan Metrasku. Kali ini kita akan belajar tentang segi 4 bagian ketiga, yaitu jajar genjang. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Kita lanjutkan dengan sifat-sifat jajar genjang. Perhatikan gambar jajar genjang ABCD berikut. Sifat yang pertama yaitu panjang sisi-sisi yang berhadapan sama dan sejajar. Panjang sisi AB itu sama dengan panjang sisi CD dan sejajar. Begitu juga untuk panjang sisi AD itu sama dengan panjang sisi BC. AD juga sejajar dengan BC. Sifat yang kedua, sudut yang berhadapan besarnya sama. Nah, yang warna-warna ini, sudut B itu sama dengan sudut D. Sedangkan yang warna hijau, sudut A sama dengan besar sudut C. Sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Yang ketiga, sudut yang berdekatan saling berpelurus. Kalau misalnya sudut A ini berdekatan dengan sudut B, juga berdekatan dengan sudut D. Maka besar sudut A ditambah besar sudut D sama dengan 180 derajat. Dan besar sudut A ditambah besar sudut B sama dengan 180 derajat. Sifat yang keempat, diagonal-diagonalnya membagi 2 sama panjang. Misalnya diagonal AC ini membagi 2 bagian yang sama panjang, yaitu AO sama dengan OC. Sedangkan diagonal BD itu membagi 2 bagian yang sama panjang, yaitu BO sama dengan OD. Nah, adik-adik, ini adalah sifat-sifat jajar genjang. Berdasarkan sifat-sifatnya yang sudah kita pelajari, maka jajar genjang adalah suatu segi 4 dengan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, serta sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Contoh soal. Tentukan besar sudut A derajat dan B derajat pada jajar genjang di bawah ini. Misalnya, pada jajar genjang sudut A 4P derajat, sudut B 2P derajat, sudut C B derajat, dan sudut sudut D adalah A derajat. Penyelesaiannya kita jawab. Sudut yang berhadapan adalah sama besar, berarti A derajat sama dengan 2P, sedangkan B derajat sama dengan 4P. 2P ditambah 4P sama dengan 180 derajat. Sifat bahwa sudut yang saling berdekatan ini merupakan saling berpelurus atau jumlah besar sudutnya 180 derajat. 2P ditambah 4P sama dengan 180 derajat. Kita hitung 2P ditambah 4P hasilnya 6P. 6P sama dengan 180 derajat. P sama dengan 180 derajat dibagi 6. P sama dengan 30. Maka kita bisa menentukan besar sudut A dan besar sudut B. A sama dengan 2P, sama dengan 2 kali 30, sama dengan 60 derajat. Sedangkan B itu sama dengan 4P, sama dengan 4 kali 30, sama dengan 120 derajat. Bisa dipahami ya?
Kita lanjutkan dengan keliling jajar genjang. Keliling jajar genjang adalah jumlah panjang keempat sisinya. Perhatikan gambar di bawah ini. Misalnya ada jajar genjang A, B, C, D. Maka keliling jajar genjang sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Karena AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC, maka keliling jajar genjang sama dengan AB ditambah BC ditambah AB ditambah BC. Atau keliling jajar genjang sama dengan 2 kali AB ditambah BC. Ini AB-nya sebanyak 2 kali, BC-nya sebanyak 2 kali. Sehingga didapatkan keliling jajar genjang sama dengan 2 kali AB ditambah BC. Adik-adik, kita lanjutkan dengan contoh soal. Misalnya, Pak Jaka memiliki sebidang tanah berbentuk jajar genjang EFGH, seperti gambar di bawah ini. Misalnya gambar tanahnya Pak Jaka berbentuk jajar genjang EFGH. Jika panjang FG sama dengan 9 meter dan EF dibanding FG sama dengan 4/3 atau 4 dibanding 3, tentukan keliling tanah Pak Jaka. Kita jawab. Yang diketahui adalah panjang FG sama dengan 9 meter, sedangkan EF dibanding FG sama dengan 4 dibanding 3. Kita ubah menjadi bentuk per. EF per FG sama dengan 4/3. Kita tuliskan EF per FG sama dengan 4/3. Nah, sedangkan FG itu diketahui adalah 9. Maka FG kita ganti dengan angka 9. EF per 9 sama dengan 4/3. Kemudian kita kalikan silang. EF sama dengan 4/3 kali 9. Nah, 9 kita coret dengan angka 3. Atau 9 dibagi 3 hasilnya 3. Sehingga 4 kali 3 hasilnya 12. Maka FF sama dengan 12. Atau 4 kali 9 hasilnya 36. 36 dibagi 3 hasilnya 12. Jadi panjang EF sama dengan 12. Nah, selanjutnya keliling jajar genjang sama dengan 2 kali EF ditambah FG. EF-nya 12, FG-nya 9. Kita masukkan keliling jajar genjang sama dengan 2 kali 12 ditambah 9. Sama dengan 2 kali 21. Maka keliling jajar genjang adalah 42 meter. Bisa dipahami ya. Adik-adik, kita lanjutkan dengan luas jajar genjang. Misalnya jajar genjang ini diketahui alas dan tingginya. Ini yang garis putus-putus ada tinggi, kemudian ini alasnya. Kita pecah. Misalnya ini segitiganya ini ya. Kemudian ini jadi trapesium. Nah, trapesiumnya kita tuliskan di sini. Kemudian segitiganya kita geser ke sebelah kanan. Maka akan membentuk persegi panjang. Ini dengan alasnya dan tingginya yang putus-putus ini. Berarti luas jajar genjang itu sama dengan luas persegi panjang, tetapi ukurannya yang berbeda. Kalau luas persegi panjang menggunakan panjang kali lebar, sedangkan luas jajar genjang menggunakan alas kali tinggi. Ya, luas jajar genjang itu sama dengan alas kali tinggi. Bisa dipahami ya.
Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Suatu jajar genjang mempunyai panjang alas 12 cm dan tinggi 5 cm. Tentukan luas jajar genjang tersebut. Kita jawab, yang diketahui alasnya adalah 12 cm, tingginya 5 cm, maka berapakah luasnya? Luas jajar genjang sama dengan alas kali tinggi. Luas jajar genjang sama dengan 12 kali 5. Luas jajar genjang sama dengan 60 cm persegi. Jadi luas jajar genjang adalah 60 cm persegi. Mudah bukan? Kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga. Jika luas jajar genjang 42 cm persegi dan tinggi 6 cm, tentukan panjang alas jajar genjang tersebut. Kita jawab, luasnya 42 cm persegi, sedangkan tingginya 6 cm, maka alasnya adalah titik-titik. Luas jajar genjang itu sama dengan alas kali tinggi. Kita masukkan angkanya. Luas jajar genjang 42 sama dengan alas kali 6, tingginya 6. Alas sama dengan 42 dibagi 6. Alas sama dengan 7. Jadi alas jajar genjang tersebut adalah 7 cm. Nah, adik-adik, terima kasih sudah menyimak video ini. Kita sudah belajar tentang jajar genjang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.